Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Pratama akan menjelaskan apa itu penerapan fungsi dalam penerapan fungsi linier pada fungsi permintaan dan penawaran. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi matematika yang grafiknya berupa garis lurus. Bentuk umumnya Y sama dengan mx plus c, yaitu variabel terikat atau Inggrisnya dependent variable. X itu variabel bebas atau independent variable. M-nya itu sama dengan gradien atau kemiringan. C-nya itu konstanta. Visualnya, grafik garis lurus dengan penjelasan M naik atau turun dan C titik potong sumbu. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada periode tertentu. Hukum permintaannya, semakin turun harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Bentuk fungsi linier. P sama dengan A min B QD atau QD sama dengan A min BP. P-nya itu adalah harga barang, QD-nya itu adalah jumlah barang yang diminta atau quantity demanded. A-nya itu adalah konstanta harga maksimum saat QD sama dengan Q. Min B sama dengan gradien atau kemiringan negatif sesuai hukum permintaan. Nah, ini ada grafiknya, yaitu visual grafik garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sumbu Y sama dengan harga P. Sumbu X sama dengan kuantitas Q. Keterangan grafik. Titik potong sumbu P saat Q sama dengan O sama dengan P sama dengan A. Titik potong sumbu Q saat P sama dengan O adalah Q sama dengan A per B kemiringan slope negatif. Ini adalah contoh soal fungsi permintaannya. Ketika harga suatu barang Rp2.000, jumlah yang diminta 100 unit. Jika harga naik menjadi 4.000, jumlah yang diminta turun menjadi 50 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Yang pertama, diketahui Q1 sama dengan P1 sama dengan 100 dan 2000 dan Q2 dengan P2 sama dengan 50 dan 4000. Gunakan rumus persamaan garis P kurang P1 per dalam kurung P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Yang ketiga, P sama dengan P minus 2000 per 4000 minus 2000 sama dengan Q per 100 per 50 min 100. Yang selanjutnya P min 2000 per 2000 sama dengan Q kurang 100 per min 50. 5 min 50 sama dengan min 50 dalam kurung P min 2000 tutup kurung sama dengan 2000 dalam kurung Q min 100 tutup kurung. Yang keenam, min 50P di plus 100.000 sama dengan 2000 Q di minus 200.000. Yang ketujuh, min 50P sama dengan 2000 Q min 300.000. Yang terakhir, fungsi permintaan P sama dengan hasilnya adalah P sama dengan 6000 dikurang 40Q atau Q sama dengan 150 dikurang 0,025P. Yang selanjutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada periode tertentu. Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dan sebaliknya. Bentuk fungsi liniernya, P sama dengan A plus BQS atau QS sama dengan A plus BP. P-nya itu adalah harga barang atau price. QS-nya sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau quantity supplied. A-nya sama dengan konstanta, harga minimum saat QS sama dengan 0. Plus B-nya itu gradien atau kemiringan positif sesuai hukum penawaran. Ini adalah grafiknya, fungsi penawaran. Visual grafik garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sumbu Y sama dengan harga dalam kurung P.
Sumbu X sama dengan kuantitas dalam kurung Q. Keterangan grafik. Titik potong sumbu P saat Q sama dengan O adalah P sama dengan A. Kemiringan slope positif adalah plus B. Nah, ini adalah contohnya fungsi penawaran. Pada harga Rp 3000, jumlah barang yang ditawarkan 60 unit. Pada harga 5000, jumlah yang ditawarkan adalah 100 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Penyelesaiannya diketahui Q1 dengan P1 sama dengan 60 dan 3000 dan Q2 dengan P2 sama dengan 100 dan 5000. Yang kedua, P sama dengan 3000 per 5000 dikurang 3000 sama dengan Q dikurang 60 atau 100 dikurang 60. Yang ketiga, P dikurang 3000 atau per 2000 sama dengan Q dikurang 60 per 40. Yang keempat, 40. Yang keempat, angka di 40 yang di belakang dipindahkan ke depan. 40 P min 3000 sama dengan 2000 Q per 60. Q min 60. 40 P tadi dikurang 120.000 dikurang 20.000 dikurang lagi 120.000. Yang ke-6, 40 P sama dengan 20.000. Yang terakhir, fungsi penawarannya P sama dengan 500 atau Q sama dengan 0,02. Simpulan dari materi tersebut, fungsi linear merupakan alat yang powerful untuk memodelkan perilaku konsumen, permintaan, dan produsen penawaran. Hukum permintaan memiliki slope negatif, sedangkan hukum penawaran memiliki slope positif. Interaksi antar permintaan dan penawaran akan menciptakan suatu titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Analisis ini adalah fondasi untuk memahami dinamika pasar yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.